أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita diawali dengan bacaan daripada maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca, yang bebuhan pian yang membacanya, baik pun yang menapak terbangnya, baik pun yang mendengarkannya, baik pun yang membacanya dan yang lainnya, mudah-mudahan itu akan menjadi sebab nantinya di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tuan rumah mau membacakan sedikit daripada manaqibnya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Sebelum kita memasuki daripada pembacaan manaqibnya Ummul Mukminin, ibunya bagi kita orang yang beriman, ulun pribadi minta kepada Puan Pian Barataan, sebagaimana pian tadi lamanya maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan khusyuknya, ulun minta juga kepada pian Barataan kada panjang kada lawas, kurang lebih 10 sampai 15 menit aja, ulun minta buan pian mendengarkan apa nang ulun baca ini. Mudah-mudahan nang ulun baca ini nantinya kita dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaannya yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkirim salam kepada beliau. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam berkata, wahai kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Khadijah telah datang membawa tempat makanan yang di dalamnya terdapat lauk pauk dan makanan. Bila ia datang kepadamu, maka ucapkan atasnya salam dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dariku juga salam. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala berkirim salam kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha melalui malaikat Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril pun juga mengucapkan salam, berkirim salam kepada Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha beliau menyiapkan makanan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lauk pauk dan makanannya, sesampainya di muka di hadapan baginda Nabi, dan Nabi pun berkata kepada Sayyidatina Khadijah, wahai istriku tercinta, wahai istriku Khadijah, Allah dan Jibril berkirim salam kepadamu. Maka katanya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, salam kepada Allah dan kepada Sayyidina Jibril alaihi salam. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab keduanya.
Betapa agungnya seorang perempuan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk wanita yang luar biasa di alam semesta. Selain daripada Sayyidatina Khadijah al-Kubra, perempuan yang hebat-hebatnya seperti Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Maryam, dan Sayyidatina Asiyah. Mereka adalah orang yang hebat-hebat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas menyatakan dan menjelaskan bahwa perempuan-perempuan hebat di muka bumi yang Allah telah memilih dan Allah mengagungkannya adalah pertama Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, anak Nabi kita sendiri, yaitu Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidil Mursalin. Ketiga, Sayyidatuna Khadijah, istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang keempat, Asia yang pernah dikawini oleh Fir'aun. Kelebihan mereka sangat amat luar biasa. Sayyidatina Khadijah, di antara kelebihannya beliau lagi adalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada beliau, bahwa diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa malaikat Jibril alaihissalam telah memberikan kabar kepada beliau dengan mendapatkan sebuah gedung istana di dalam surga. Pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah kabar gembira kepada Sayyidatina Khadijah dengan sebuah gedung istana di surga yang terbuat daripada mutiara, dan tiada ada di sana suara gaduh atau tumbur di dalamnya, dan tidak ada sedikit pun jua kepayahan. Jadi istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, itu mempunyai sebuah rumah mewah yang ada di akhirat, kekal abadi, dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Dan di antara lagi keistimewaan Sayyidatina Khadijah, beliau selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan yang duka. Selalu bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak rela beliau meninggalkan Nabi di ketika orang-orang semua membaikut dan memusuhi Nabi kita. Beliau umpat keluar dengan Rasulullah, berlari-lari dan bersembunyi, yang dimana saat itu dikapung musuh-musuh yang membenci beliau. Umpat juga sini. Betapa agungnya akhlak Sayyidatina Khadijah, padahal umur beliau saat itu, waktu itu beliau sudah berumur 60 tahun. Tetap menjadi pengawalnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cinta dan sayangnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, apabila seseorang dilanda cinta dengan seseorang yang ingin dikehendakinya, makanya berbuat apapun yang ia kehendaki, terlebih khusus yang halal. Berpacarannya sama hendak lain, itu masalahnya. Nah, dengan sudah halal, suami istri sama sayang, apapun yang kehendaknya akan diberikan. Beliau Ummul Mukminin, beliau tinggalkan kehidupan yang mewah, seraba yang namanya berlebih-lebihan, artinya banyak benar mempunyai harta.
Sampai hari kiamat, ujar guru ulun beliau tersebut, tidak ada satu orang pun di muka bumi yang menandingi akan kekayaannya, kesugihannya Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Saking sugihnya. Cocok aja orang yang mau mengamalkan manakib beliau, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyugihakan orang tersebut. Kada kawa sebulan sekali, setiap haul sekali di rumah kan gitu. Setiap 11 Ramadan ya kan. Orang biasanya guru-guru bahari setiap hidup 11 bulan Hijriyah haul mengawali daripada Ummul Mukminin. Itu insya Allah sugih. Cuma sugihnya kada menantu, bisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ada yang sampai 20 tahun, ada yang 1 tahun aja mengamalkan sugih dengan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Halal artinya. Beliau radhiyallahu anha tinggalkan segala kesenangan dunia bersama baginda Rasulullah. Beliau hidup dengan susah payah disertai dengan mara bahaya yang selalu ada di setiap harinya. Musuh mengintai-ngintai, hendak membunuh dan sebagainya. Orang yang benci lawan kita, apapun akan dilakukannya. Beliau rela semuanya itu demi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan yang dulunya kaya raya, hidup berlebihan harta, dengan kesenangan kebahagiaan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun beliau hadapi, walaupun kesusahan dan mara bahaya, semuanya beliau unjuk dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah beliau sedikit pun jua beliau meninggalkan Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, selalu bersama dengan Nabi. Contoh bagi seorang istri kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau sangat suka mengisahkan, menceritakan kelebihan kemuliaannya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha di hadapan para sahabat beliau. Karena Sayyidatina Khadijah adalah wanita yang beriman, kata Rasul, kepadaku. Di saat semua orang yang kafir tidak mempercayai aku, dia yang membenarkan akan aku. Di saat semua orang mendustakan aku pada zaman itu, dia, maksudnya Khadijah Al-Kubra, yang menolong dengan dirinya dan rohnya di saat semua orang mengusir diriku. Nabi berdakwah dilempari dengan bebatuan dan sebagainya. Yang Nabi nang ke Taif itu kan kota daripada banyak situ keluarga Mama Sidin. Nah, hati di sana disambut keluarga nang bagus, sekalinya dimusuhi orang juga. Dia Ummul Mukminin yang melapangkan hatiku, ujar Nabi, dan menghibur hatiku di saat semua orang ingin menyusahkan hatiku. Betapa aku sangat mengagungkannya dan mencintainya. Ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin, ya kan? Hadirin hadirat rahimakumullah. Walaupun seadanya ini, sedikit sesingkat-singkatnya manakibnya Ummul Mukminin ini, dan kita pun juga mudah-mudahan dengan sedikit nang ulun baca ini akan keistimewaan beliau ini. Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki kita yang halal, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat seluas-luasnya kepada kita sebarataan. Amin ya rabbal alamin. Sedikit daripada terakhir, berikanlah sesuatu yang terbaik buat orang. Berikanlah sesuatu yang membuat orang yang gembira dan senang, walaupun hanya dengan sebuah senyuman yang kecil. Jangan pernah menyampaikan berita-berita yang membuat orang itu nantinya bermusuhan. Wah, ini banyak berita di mana-mana, kebanyakannya adalah palsu. Bermusuh-musuhan ulama dengan ulama gara-gara orang yang ketiga.
Jangan sampai menyampaikan sebuah kata yang nantinya membawa malapetaka, tetapi sebaliknya berikanlah sesuatu yang membuat orang tersebut tertawa. Berikanlah sesuatu yang membuat orang itu hatinya gembira. Berikanlah sesuatu yang membuat orang senang dan bahagia. Beliau Sayyidatina Khadijah rela mengorbankan segala-galanya, bukan hanya harta tetapi juga dengan diri dan ruhnya beliau berikan kepada Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi kebahagiaan Nabi, demi kesenangannya Nabi kita, sehingga Nabi pun mengakui bahwa Sayyidatina Khadijah adalah istri yang paling aku cintai dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Karena di saat semua orang menyakiti aku, di saat semua orang memusuhi aku, dia datang di sampingku, dia datang menghiburku, dia datang menyenangkan hatiku. Mudah-mudahan kita semua kawa memberikan kebahagiaan buat orang lain, terutama dalam rumah tangga kita, dan bisa memberikan ketenangan buat orang lain dan keluarga kita, sebagaimana yang beliau lakukan oleh Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasulullah ketika melihat istrinya menangis di Jabal Qubis, lalu Rasulullah mendekati, "Wahai istriku tercinta, kenapa engkau menangis? Apakah hartamu habis yang engkau berikan kepadaku? Ataukah engkau tidak senang hartamu habis engkau berikan kepadaku?" Kata Sayyidatina Khadijah, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, ulun menangis bukan karena habis harta yang ulun berikan kepada pian, tetapi yang ulun tangisiakan dan yang ulun pikirkan apalagi yang harus ulun berikan kepada pian. Apalagi yang harus ulun berikan bantuan kepada pian, supaya pian gembira, supaya pian senang, supaya pian berdakwah bisa menyampaikan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala." Betapa agungnya dan mulianya hati seorang perempuan, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya bila disebut dan dipanggil kita datang minta tolong dengan mengucap, "Ya ummana Sayyidatana Khadijah, ya ummana Sayyidatana Khadijah, ya ummana Sayyidatana Khadijah." Maka beliau menguruskan urusan kita kepada Allah, dan beliau dikenal dengan Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita seberataan dikumpulkan nantinya di akhirat bersama orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan kita seberataan kabul segala hajat, dan mudah-mudahan kita seberataan diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat yang seluas-luasnya kepada kita semua berataan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.